Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Asitenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan bahas HP Black Shark 2. Jadi HP ini tuh milik subscriber yang dikirimkan ke konter saya ya. Oke, saya sudah menghubungi pemilik dan ternyata HP ini tuh mati total setelah buat game. Lalu beliau meminta saya untuk ngecek di mana letak kerusakannya. Wow, amazing. Oke, kita akan coba tes ya, cek awal dengan Smart USB. Bagaimana responnya saat dicas? Dan perhatiin ya di displaynya, ternyata dia kedetek namun indikator tidak jalan. Dan perhatiin ampernya ya, dia hanya stuck di 0,1 ampere. Artinya ini tidak ada perintah untuk pengisian. Wow, berarti HP ini tuh nggak ada yang memerintahkan ya. Ya, yang perlu diketahui untuk di komponen HP, kinerja ponsel itu ada yang tugasnya memerintahkan yaitu CPU. Nah ini tentunya bisa jadikan patokan ya untuk analisa awal. Oke, kita akan cabut SIM tray-nya di bagian atas. Lalu kita akan buka untuk LCD-nya. Jadi untuk di Black Shark 2 ini nggak ada back cover ya yang mesti kita buka. Resiko yang paling tinggi saat buka LCD bagian atas. Apalagi LCD-nya AMOLED ya. Oke, pelan-pelan saja sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Xiaomi Black Shark 2, displaynya 6,39 in. Lalu kameranya 48 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang 6GB dan 8GB. Internalnya 128 GB. Untuk baterainya 4000 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2019 dan menggunakan LCD AMOLED. Lalu HP ini menggunakan chipset Qualcomm. Amazing. Ya. Oke, pelan-pelan ya untuk buka LCD-nya. Ya, lalu yang kepo berapa harganya? Jadi untuk Black Shark itu ada dua ya, Black Shark 2 dan 2 Pro. Perbedaannya hanya letaknya di RAM. Yang biasa tuh RAM 6, yang Pro itu RAM 8. Untuk harganya itu berbeda ya, 6 juta sampai 9 juta yang Pro. Dan semua ya tergantung storage-nya ya, jadi tiap varian beda-beda. Oke, ini pelan-pelan saat buka atau ngangkat LCD-nya. Karena jika pecah ya otomatis nombok ya. Dan harganya amazing karena kategori LCD-nya AMOLED. Ya, saya tidak tahu pasti ya apakah HP ini pernah dibongkar. Namun jika dilihat dari bekas lem, kelihatannya sudah pernah dibongkar guys. Karena lemnya sudah warna putih, bukan bawaan pabrik ya. Ya, kita hati-hati dan perhatiin dia tersambung dengan konektor fleksibelnya. Jika kita tidak hati-hati, bisa saja ya robek fleksibel itu. Ya, ini sudah terlepas ya untuk LCD-nya. Lalu tahap selanjutnya kita akan copot konektornya ya untuk mengamankan LCD dulu. Ya ini saya akan buka dulu. Di sini masih ada baut ya yang mesti kita lepas baut itu. Nah ini baut pengancing untuk di bagian konektor LCD-nya. Setelah itu ya kita buka untuk bagian plat penguncinya. Ya seperti ini. Ya ini sudah terhubung ya. Lalu ada fleksibel yang menghubungkan ke LCD. Wow, ternyata LCD-nya model seperti ini ya. Konektornya terhubung langsung ke fleksibel ya. Dan ini kelihatannya masih lengket. Untuk nyopot fleksibel yang masih lengket itu bisa bantu dengan minyak kayu putih ya, dituangin lalu kita
angkat dengan plastik ya. Jangan menggunakan pinset ataupun yang logam besi. Ditakutkan bisa robek ya. Oke, ini sudah terlepas dan alhamdulillah secara fisik nggak ada robek, masih aman. Oke, ini sudah terlepas, kita akan amankan dulu. Lalu kita akan bongkar di bagian baut-bautnya. Oke, kita akan copot baut-bautnya ya. Jadi untuk di Black Shark 2 ini proses pembukaan itu mesti dari LCD bagian atas. Lalu setelah LCD bagian atas kita lepaskan, tahap selanjutnya ya copot semua baut-bautnya. Dan ini saya melihat banyak sekali ya baut-baut. Lalu setelah itu ya kita tinggal lepaskan untuk bagian frame-nya. Nah, ini lumayan banyak ya bautnya. Oke, kita angkat frame-nya ya. Dan tetap hati-hati, pelan-pelan, karena untuk HP tipe ini banyak fleksibel yang terhubung ya. Intinya di saat kita itu membongkar HP yang belum pernah kita buka, itu ya hati-hati, pelan-pelan. Ya, ini sudah mulai terbuka, kita jengatkan. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, inilah bentuk frame tulangan tengah ya. Kondisi sih masih aman tanpa ada tingkat korosi ya. Lalu kita akan buka untuk konektor-konektornya. Tahapan pertama kita mesti cek baterai, itu yang paling utama ya. Sebelum kita cek bagian mesin, kita pastiin dulu baterainya bagaimana statusnya. Nah, ini banyak sekali fleksibel ya yang terhubung. Untuk struktur komponen mesin yang ada di Black Shark 2 ini ya lumayan rapi ya. Jadi tersusun rapi, tidak asal-asalan. Oke, saya melihat tidak ada tingkat korosi yang terjadi ya di bagian mesin. Lalu kita coba copot konektor baterainya. Dan oke lah, ini banyak sekali fleksibel di pinggir juga ada ya. Pinggir kanan kiri itu ada fleksibel juga. Ya, kita akan pastiin baterainya dulu dengan cara kita akan aktivator ya. Kita akan aktifkan dulu baterainya, atau lebih gampang disebut suntik baterainya dulu. Suntik tegangan, saya menggunakan aktivator seperti ini. Saat saya coba pasangkan konektor baterainya itu terasa susah ya. Ya, diakal-akalin bagaimana supaya dia itu bisa ya. Walaupun keadaan miring seperti ini, namun lampu LED tidak nyala, berarti baterai memang almarhum guys. Perhatiin, saat saya cas di smart USB langsung 3 ampere. Artinya ini proses pengisian terjadi. Serusak-rusaknya baterai, jika kita gunakan aktivator itu masih bisa diisi ya. Berbeda jika kita tuh cas secara langsung dengan HP-nya, itu kadang ya nggak mau ngisi jika didapati baterai yang drop atau almarhum. Ya, ini saya biarkan kurang lebih ya 5 menitan ya. Dan kita akan ya coba pastiin dulu ya, apakah sudah muncul nilai tegangan baterainya. Di setelan multitester digital 20 ya. Lalu kita tentukan seperti ini, muncul 3,6 volt. Artinya baterai sudah pulih kembali ya. Oke, ini sudah dipastikan baterai sudah aman. 3,6 itu kalau dicas harusnya dia sudah bisa respon ya. Kita nentuin dulu apakah ini kondisi berubah setelah kita perbaiki baterainya.
Ya, kita akan coba cas dan perhatiin di smart USB-nya. Perhatiin, malah nggak muncul apa-apa ya di smart USB-nya. Saya pindah dulu. Apakah ini kurang neken? Oke guys, malah nggak ada respon, nggak kedetek sama sekali setelah baterai kita aktifkan atau kita suntik tegangan. Oke, kita akan nyoba pasang LCD dan kita coba tekan tombol power ya. Ada respon tidak? Jadi apakah mungkin ini fleksibel di bagian konektor cas yang nggak terhubung? Yang jelas fleksibel sudah saya pasang semua ya konektornya. Ya, saya nyalakan tidak ada respon, saya cas juga masih tetap ya, tidak kedetek sama sekali di smart USB. Oke, ini kita mesti cek, kita mesti analisa secara fix dengan power supply. Pada intinya baterai sudah ada ya nilai tegangan tapi no respon. Ya, kita sudah di depan power supply dan kita akan cek ya bagaimana kondisi mesin. Konslet kah? Bagian mana yang rusak kira-kira? Dengan cara menganalisa di pergerakan ampernya, di jarum ampere. Lalu tentukan dulu ya bagian positif mana, negatif mana. Untuk kabel prop negatif kita bisa tempelin di besi atau plat atau kuningan seperti ini. Kita cantolin saja yang negatifnya. Lalu kabel prop yang merah, yang positif, kita jepitkan dengan pinset. Lalu pinset kita arahkan di jalur positif, di kutub positifnya ya, di konektor baterai. Kita tentukan seperti ini. Lalu tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Dia naik 0,1 lebih lalu goyang-goyang dan turun. Artinya ini IC power sudah bekerja tapi tidak disambut sama CPU ataupun RAM-nya. Wow, berarti ada permasalahan di CPU. Nah, itulah analisa ya secara fix dengan power supply. Karena memang pada dasarnya yang sering ditemui kasus black shark itu memang di IC CPU dan IC RAM. Nah, kok bisa ada dua? Jadi begini guys, untuk di black shark 2 CPU itu satu lapis dengan IC RAM. Itulah uniknya untuk black shark 2 ya. Di satu IC itu ada double IC. Nah, ini saya akan kasih tunjuk. Kita lepaskan dulu ya. Namun kali ini saya akan gunakan metode seperti biasa, iseng-iseng berhadiah ya. Kita akan pastikan dulu di mana letak posisi IC CPU-nya. Nah, ini kondisi mesin. Kalau secara fisik kita lihat mulus tanpa ada korosi. Kita akan copot dulu untuk di bagian baliknya ya. Ini saya copot penutup kalengnya dan perhatiin. Jadi ada busa anti panasnya di beberapa IC ya di atasnya. Nah, biasanya ini IC-IC yang sangat penting ya, seperti IC power, IC cas. Nah, kelihatannya ini ada satu. Nah, jika kita balik itu ada IC yang besar dan ada juga untuk penahan panasnya ya, jadi sejenis busa. Dan kemungkinan besar inilah IC CPU dan IC RAM-nya. Jadi kita mesti bersihkan dulu busa anti panasnya ini ya. Karena kasus untuk di HP gaming yang sering kena itu memang di bagian itu. Karena kinerja CPU sangat berat, sangat dipaksakan, sehingga harus memang dibutuhkan busa anti panas supaya menetral ya suhunya. Namun ya namanya mesin penggunaan tiap hari ya bisa saja ya langsung koit. Nah, perhatiin saya sudah sertakan gambar. Di IC CPU itu ada dua IC.
lapis 2. Yang IC atas itu IC RAM atau SEG 852. Yang paling bawah IC-nya itu IC CPU atau SM8150. Jadi di satu tempat tuh ada 2 IC atas bawah ya. Jadi kalau kita lihat dari samping itu ada tumpukan 2 IC di satu tempat. Pada umumnya kalau Android zaman dulu ya, itu kalau IC CPU ya CPU aja. Untuk di HP tipe gaming ini ditambahin juga IC RAM. Oke, kita akan copot kamera lalu copot yang lainnya ya. Karena saya akan lakukan rehot ya. Biasanya jika kita rehot lalu berhasil ya, itu ya hoki sendiri ya, namun juga belum tentu tahan lama. Yang jelas kita sudah dapati ya, kasusnya itu rata-rata di HP yang model Black Shark ini di IC RAM dan CPU. Ya, saya sudah coba rehot dan kita coba lihat ya hasilnya. Jadi di dalam satu tempat itu ada 2 IC yang bertumpuk. Jadi kinerja CPU sangat double. Lalu ya mungkin karena faktor pemakaian ya, game yang berat sehingga bagian itulah yang sering kena. Jadi malah di bagian itu, bukan di MMC-nya. Oke, ini setelah saya rehot ya. Kita akan coba pastiin lagi apakah ada perubahan ya. Kita coba cas. Apakah sudah memerintah CPU? Ya, ternyata dia hanya ngedetek. Artinya ini CPU tidak ada perintah, enggak memerintahkan untuk pengecasan. Dan CPU dalam keadaan masalah ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, RAM plus CPU itu lumayan kasus yang berat guys. Ya, saya akan coba pastiin, saya pasang dulu ya LCD-nya. Nah, ini untuk pemasangan LCD ya seperti ini. Dia ada soketnya ya, kita tinggal pasangkan. Masih kondisi no respon. Karena memang penyakit yang sering dialami Black Shark 2 ya seperti ini guys. CPU tidak mampu, lalu ujung-ujungnya dia koit ya atau almarhum. Nah, solusinya itu ganti. Nah, sekedar informasi untuk ganti CPU plus IC RAM itu saya sertakan ya. Ini gambarnya. Jadi lumayan mahal, 500-an lebih. Ya, kita sudah cek dan analisa. Mudah-mudahan pemilik nonton. Untuk tahapan selanjutnya ya mesti kita konfirmasi pemilik ya. Yang jelas ini CPU bermasalah. Bisa metode rival, namun ini harus masuk di ruang bedah dan harus rawat inap. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.